Baik, kita lanjutkan ya. Eh, kita ada satu klasifikasi mengenai pembagian jasa ya. Di Indonesia itu ada di BPS ya. Saya ulangi, BPS membuat klasifikasi mengenai data tersebut ya. Nah, data tersebut membagi ada berapa macam sektor jasa. Nah, nanti kita cek di BPS apa saja sektor jasa tersebut ya. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas mengenai, nah ini adalah beberapa sektor jasa yang tumbuh ya eh, dalam beberapa tahun terakhir ya. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan jasa ini juga sudah mulai berkurang karena karena generasi milenial yang sudah berubah yang kita sebut dengan preferensinya ya. Misalnya kalau kita lihat di sini beberapa masih tinggi. Misalnya mengenai diet and weight reducing center. Nah, ini adalah orang karena terobsesi ingin sehat ya. Kemudian karena itu jasa-jasa mengenai diet itu semakin banyak diminati ya. Nah, yang sekarang mulai turun itu adalah yang kita sebut dengan golf course dan country club. Nah, karena milenial ini tidak suka banyak gerak ya. Padahal itu dulunya adalah yang paling banyak diminati oleh para konsumen. Nah, tentu yang berikutnya mengenai industrial design service ini akan semakin banyak diminati ya. Oke. Nah, mengapa kita mempelajari jasa? Oke, yang pertama adalah yang menarik di industri jasa ini adalah industri yang disebut dengan knowledge based industry. Ya. Industri ini mengandalkan knowledge berdasarkan kepada knowledge, ya. Tanpa knowledge yang cukup tidak akan mampu mengembangkan industri jasa ini. Sebagai contoh, bagaimana teknologi IT dari berbagai macam apps yang tersedia di Play Store maupun juga di Apple Store, ya. Itu harus dibangun oleh knowledge base. Tidak mungkin tanpa knowledge base, ya. Digital banking. Nah, yang sekarang kita gunakan ini video Zoom. Kalau tidak dibangun dengan knowledge komputer, algoritma dan lain-lainnya tidak akan mungkin bisa terbangun, ya. Oke, yang kedua, biasanya semakin berpendidikan, semakin ahli, dia diberikan kompensasi yang sangat tinggi, ya. Nah, saya ingat cerita, pernah kan saya waktu menceritakan mengenai salah satu industri jasa kesehatan dan asuransi di Cina, Ping An, yang dia berani membayar 1 juta US dollar untuk menggaji ahli IT yang sudah berpengalaman. Itu setara dengan 14 miliar setahun gajinya. Ya. Karena tadi ini salah satu cirinya, ya. Dia highly compensated. Nah, yang ketiga, apakah beberapa pekerjaan di sektor jasa ini hilang di negara maju, kemudian bergeser ke negara berkembang, ya? Atau tadi beberapa jasa diekspor ke negara lain. Oke, siapa yang punya pengalaman dalam hal ini? Ya, bagaimana di negara Amerika itu mulai turun sektor ini, kemudian masuk ke negara berkembang. Oke, jadi pertanyaan saya, di sektor apa saja yang itu di negara maju turun drastis, tetapi di negara berkembang sektor jasa itu meningkat? Oke, silakan.
Oke, jadi ini menggambarkan ya. Jadi grafik ini menggambarkan bagaimana jumlah yang kiri vertikal itu jumlah persen tenaga kerja, kemudian yang bawah ini waktu atau per kapita income ya. Nah, ini nampak di sektor jasa ya, employment-nya semakin berkurang tetapi per kapita income-nya itu semakin tinggi ya. Mohon maaf, penyerapan di sektor jasa itu semakin semakin banyak ya, itu membesar kalau kita lihat. Nah, di sektor agriculture kan semakin menyempit ya. Nah, sementara per capita income-nya juga semakin semakin tinggi ya. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan per capita income yang semakin tinggi. Beda dengan di agriculture. Pertama jumlahnya semakin berkurang, per capita income-nya juga semakin sedikit dinikmati oleh orang. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih ya, bagus sekali masukannya. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang berikutnya adalah masih alasan mengapa kita mempelajari sektor jasa ya. Saya ulangi, kenapa kita mempelajari sektor jasa ya. Yang pertama adalah karena adanya kekuatan ya yang mengubah pasar dari jasa itu ya. Ini menarik bahwa jasa ini akan terus berkembang dan berubah karena tadi ada kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah tadi yang kita sebut dari kebijakan pemerintah, kemudian perubahan sosial, tren bisnis, perkembangan di IT dan juga internasionalisasi ya. Nah, kekuatan-kekuatan ini membangun ya ini ya, membentuk permintaan, kemudian penawaran ya, kemudian juga model persaingan. Nah, tetapi yang paling penting juga adalah pilihan konsumen semakin banyak ya. Mungkin pelanggan juga punya kekuatan yang semakin tinggi dan dia sebagai pengambil keputusan. Nah, misalnya sekarang kan betapa banyaknya pilihan untuk menggunakan media video conference. Nah, kekuatan itu ada pada konsumen kan, mana yang mau dipilih ya. Mana yang terbaik menurut ini konsumen, nah itu yang dia akan gunakan. Nah, ini kita lihat. Ini adalah kekuatan yang mengubah ya. Jadi saya ulangi, ini kekuatan yang mengubah eh, ekonomi jasa. Jadi yang pertama kita lihat ya, government policy ya. Kemudian social change, perubahan sosial, kemudian tren bisnis, perkembangan di IT. Nah, yang juga kemudian globalisasi ya. Nah, kalau kita lihat globalisasi ini juga membawa angin cerah untuk industri jasa halal dan Islamic banking. Jadi sekarang orang melihat Islamic banking sebagai sesuatu alternatif yang akan menyelamatkan dunia. Demikian juga dengan halal food. Ya. Kemarin saya menonton wawancara, itu ada komentar singkat dari Van Dem ya. Dia saya nggak tahu dalam konteks apa dia diwawancarai, tapi ada potongan wawancaranya yang mengatakan, lihatlah betapa muslim itu sudah sangat disiplin dalam makan. Kita harus salut kepada Nabi Muhammad yang sudah ratusan tahun yang lalu mengemukakan bagaimana cara makan yang benar katanya. Nah, ini menarik itu ya, nanti saya share videonya ya. Pandai mengungkapkan begitu. Nah, kalau kita lihat sekarang perkembangan sekarang bagaimana nilai-nilai Islam itu diadopsi dalam penanganan COVID-19 kan. Misalnya harus selalu mencuci tangan. Lah orang Islam udah diajarkan kan, minimal 5 kali
mencuci tangan dalam berwudu. Iya kan? Lah wanita muslimah yang memakai cadar, udah sejak dulu dia menggunakan itu. Jadi sekarang orang dipaksa untuk bercadar ala COVID-19, ya. Nah, kemudian berjabat tangan. Nah, Islam sudah sejak dulu mengajarkan, ya, untuk tidak berjabat tangan kalau orang yang memang bukan muhrim kita misalnya. Bahkan sekarang dengan sesama lelaki pun dikurangi begitu. Nah, jadi secara tidak sadar bagaimana value Islam itu diadopsi begitu, ya. Nah, termasuk kita lihat industri halal, ya, itu berbagai negara mengadopsi. Bahkan sekarang Korea, tolong perhatikan ya, itu dia menyediakan satu destinasi di mana orang Islam itu nyaman. Ya. Karena di situ disediakan banyak makanan-makanan halal. Ya. Nah, beberapa tahun yang lalu, nah ini contoh yang menarik nih. Beberapa tahun yang lalu saya ke Queensland, ya, negara bagian di Australia, ya. Kemudian di situ ada tempat semacam di Ancol ya, entertainment center, ya. Ketika saya ke situ mau sholat, alangkah kagetnya saya ternyata di situ ada masjid yang sangat bagus, ya. Loh, saya bilang kenapa dia ini menyediakan masjid yang begitu bagus? Ternyata saya lihat yang mengunjungi ke situ tuh banyak dari Timur Tengah yang beragama Islam. Jadi orang Australia itu cerdas, ya. Dia memahami need-nya konsumen. Nah, ini kalau lihat buku bab 5 bukunya saya kan mengenai perilaku konsumen kan. Jadi dia menyediakan masjid itu untuk kepentingan bisnis. Ya. Karena tahu bahwa konsumen harus dipenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan spiritual. Nah, jadi turis-turis dari Timur Tengah itu merasa nyaman datang ke Queensland. Apalagi pada era 2005-2000 itu sedang rame bagaimana Amerika begitu sangat negatif thinking terhadap negara-negara muslim. Nah, sedangkan kan lebih banyak orang muslim yang baik daripada orang muslim yang tidak baik. Dan mereka orang kaya. Jadi mereka pindah destinasi wisatanya ke Australia gitu. Nah, ini menarik nih. Bagaimana Australia menyediakan itu? Menyediakan apa? Masjid, ya. Kalau dia adalah motifnya apa? Ekonomi gitu. Tetapi dipandang oleh orang Islam, udah nyaman. Bagus sekali masjidnya, ya. Sehingga bisa nyaman sholat di situ. Akhirnya apa? Kan fulus yang datang ke Australia, ya kan? Dengan hanya menyediakan tempat makan yang halal, kemudian masjid yang bagus, akhirnya berkembang menjadi destinasi yang sangat ramai, ya. Nah, ada kawan saya juga menarik. Dia beragama bukan muslim lah, ya. Dia bukan muslim, tapi dia punya rest area. Nah, ini. Dia punya rest area di salah satu tol. Kemudian dia cerita, Pak Ujang, tahu nggak yang saya bangun pertama kali apa? Musola atau masjid. Loh, emang kenapa sih bilang? Nah, ini saya juga tadinya nggak terlalu aware gitu. Kenapa emang? Ternyata dia tuh sangat cerdas. Ini kan yang lalu lalang banyak orang Islam, Pak Ujang. Orang Islam itu pasti urusan sholat nomor 1. Katanya. Ya kan? Akhirnya dia buat musola yang bagus. Orang datang ke situ. Setelah sholat, urusannya kan bukan hanya sholat. Gua lapar. Ada restoran nggak? Gua aus. Gua ingin ngopi. Nah, setelah itu saya menyediakan restoran yang lain. Akhirnya rame. Nah, ini salah satu contoh orang berpikir entrepreneur. Jadi bukan berpikir politis gitu. Ya kan? Jadi bisnis dia rame, orang Islam terpenuhi. Nah, itulah. Jadi pebisnis yang cerdas itu seperti itu, ya. Nah, demikian juga sekarang bisnis-bisnis yang lain yang berkaitan dengan halal itu berkembang dengan sangat pesat, ya. Nah, apalagi jadi dengan era globalisasi ini. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini bahwa kelima faktor itu mempengaruhi pasar yang baru, produk kategori, kemudian juga meningkatkan jasa layanan atau servis,
Nah, tetapi juga tadi menyebabkan persaingan yang semakin tinggi. Nah, tetap di mana-mana persaingan itu semakin tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini yang pertama ini kotak yang pertama, berikutnya akan mempengaruhi apa? Inovasi. Ya. Nah, termasuk tadi inovasi di dalam produk jasa dan juga delivery. Nah, ini saya ulangi ya. Termasuk produk jasa dan delivery, ya. Dan delivery ini sekarang tentu menjadi ciri, ya. Menjadi ciri dari industri jasa, ya. Kemudian ini akan didorong karena adanya teknologi yang lebih baik. Nah, kemudian persaingan ditambah dengan inovasi, perusahaan menyiapkan berbagai macam produk yang sangat kreatif, konsumen memiliki banyak pilihan. Akibatnya apa? Konsumen memiliki banyak pilihan dan power atau kekuatan membeli ada pada konsumen. Ya. Kita sekarang bisa memilih marketplace yang mana yang cocok, ya. Ada berapa marketplace sekarang? Online store. Ada yang tahu berapa? Hah? Ada yang tahu coba berapa banyak online store? Ayo coba. Perhatikan slide berikutnya, ya, atau kotak di bawahnya. Nah, pengaruh dari 3 faktor tadi yang di atas ini akan menyebabkan bahwa pebisnis itu perlu memahami customer dan kompetitor. Ya. Kemudian dia perlu memahami model bisnis mana yang sustain, yang dapat dijalankan, viable, ya. Dan yang berikutnya adalah konsumen akan melihat value yang dia akan peroleh. Apa benefit atau value bagi pelanggan, ya. Nah, akibatnya banyak perusahaan yang sekarang berfokus. Nah, fokus inilah, ya. Dan tadi perusahaan mencoba juga mengembangkan ke servisnya. Kita lihat misalnya salah satu market store itu Bineka, ya. Peralatan elektronik itu awalnya dia toko biasa. Nah, tetapi dalam menghadapi persaingan ini mau nggak mau dia harus membuka marketplace online store. Nah, yang terjadi sekarang orang begitu. Offline-nya, ya, itu adalah hanya sebagai window show. Ya. Tapi banyak dia menyimpan barang di gudang kemudian dijual melalui online. Nah, ini beberapa model bisnis yang terjadi seperti sekarang ini, ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita lihat sekarang government policy, ya. Government policy ini mempengaruhi peraturan, ya, model bisnis, kemudian juga aturan-aturan yang melindungi konsumen, kemudian juga tadi bagaimana perjanjian jasa, ya, di antara negara maupun antar perusahaan. Nah, coba Bapak dan Ibu sekalian, ya, tolong sebutkan salah satu peraturan pemerintah yang ini berdampak positif terhadap bisnis. Kemudian sebutkan lagi satu, nah ini saya ulangi ya, satu peraturan-aturan yang menurut Bapak dan Ibu sangat menghambat kondisi bisnis di Indonesia. Oke, silakan. Oke, saya beri waktu 2 menit. Oke.